Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Syekh al-Mu'allif rahimahullah ta'ala wa adaban nafa'abihi bi 'ulumihi wa asrarihi fi darain amin qala. An Sa'id ibn Musayyab radhiyallahu ta'ala anhu qala kharaja Ali ibn Abi Thalib karamallahu wajhah dzata yaumin minal bait. Pada suatu hari Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah keluar dari rumahnya. Wastaqbalhu Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala. Kemudian dia bertemu dengan Salman Al-Farisi. Faqala lahu Ali, maka berkata Ali kepadanya, kaifa asbahta ya Abi Abdullah? Bagaimana keadaanmu ya Aba Abdullah? Kalau orang Arab biasa dipanggil dengan sebutan nama anaknya. Kalau saya punya anak namanya Zaidan, saya dipanggil Aba Zaidan, bapaknya Zaidan. Kalau ini Salman Al-Farisi mempunyai anak Abdullah, dipanggilnya dengan Aba Abdullah. Kaifa asbahta ya Aba Abdullah? Bagaimana keadaanmu wahai Aba Abdullah? Qala asbahtu ya Amirul Mukminin baina humumin arba'atin. Keadaanku wahai Amirul Mukminin di antara 4 kesedihan, 4 kesusahan atau 4 kebingungan. Qala wa ma dzalik, berkata apa itu 4 kebingungan itu wahai Aba Abdullah? Qala, dan ia berkata, humul ayyali yatlubuna khubza wa humul khaliqu ya'muruni bit ta'at wa humul syaitan ya'muruni bil ma'siyah wa humul malakal maut yatlubu ruhi. Kemudian dia ditanya dan dia menjawab, aku kesusahan, humul ayyali yatlubuna khubza, aku ini bingung, sedih. Keluarga aku itu meminta roti. Dalam artian dia harus menafkahkan keluarganya, dia harus menafkahkan anaknya, istrinya, dan dia tidak dalam keadaan tidak punya apa-apa. Kemudian dia kebingungan karena Allah memerintahkan untuk taat kepadanya dan syaitan menyuruhku untuk maksiat. Kira-kira kita dalam keadaan kebingungan, di rumah kelaparan, anak istri nggak ada makan, anak bayaran juga belum. Kalau tidak dibarengi dengan keimanan, kita keluar rumah, kita ke masjid, ada handphone geletak, kira-kira kita ambil atau kita balikin? Paling gampang kita ambil, kita jual. Atau kita keluar rumah, ada duit dompet ketinggalan, ada duitnya 1 juta, ada KTP-nya. Kalau kita balikin, paling juga dapat dikasih gocap kali ini, terima kasih doang, paling gak dicepet. Tapi kebutuhan di rumah 1 juta lebih ini, kira-kira kita ambil atau kita balikin? Sedangkan Allah memerintahkan untuk kita taat kepada Allah, dan syaitan membisikkan kita untuk berbuat maksiat.
Kira-kira kita ambil apa kagak? Telah terjadi pergulatan di batin kita. Kalau kita dibarengi dengan keimanan, kita balikin karena itu bukan hak kita. Al-imanu yazid wa yanqus. Iman kalau lagi tebel-tebel, ini lagi begini di sini nih, insya Allah iman lagi pada nambah. Iman lagi pada bagus. Tapi terkadang iman itu turun. Terkadang suatu kemaksiatan tidak dibarengi dengan niat. Kan dia datang ke masjid niatnya sholat, dia datang ke masjid niatnya ibadah. Tapi dalam keadaan seperti itu, niatnya bisa jadi berubah. Pada tahun kemarin saya lihat di berita, ada seorang dia kebingungan karena udah mau mendekati Lebaran, anaknya kelaparan, dalam artian kebutuhan. Lebaran belum ada, mungkin untuk mudik belum ada. Akhirnya dia lagi jalan malam-malam sekitar jam 2-an, lihat rumah jendelanya, akhirnya terbesit untuk dia masuk mengambil barang-barang berharga. Tadinya dia nggak ada niatan mencuri, cuman di situ dia lihat ada kesempatan kalau katanya. Akhirnya dia masuk ke dalam rumah tersebut. Yang kira-kira yang cepat dijual handphone atau laptop. Ketika dia ambil barang, tuan rumah bang, dia kaget, sama-sama kaget. Itu tuan rumah perempuan teriak. Yang tadinya dia cuma mau ngambil barang doang. Di situ ada pisau dapur. Dia ketakutan, gugup, takut ini orang teriak. Nanti ada masyarakat lagi bangunin sahur atau apa, dia kaget, akhirnya ditusuk itu perempuan. Akhirnya meninggal. Handphone dia bawa, laptop dia bawa. Handphone kan ada nomor IMEI-nya. Mau kemana juga dicari sama polisi ketemu. Akhirnya Lebaran di sel. Anaknya tetap kelaparan. Kemudian wahumu malakal maut yatlubuni rahi, dan aku bingungan karena malaikat maut karena minta ruhku. Qala Ali, abshir ya Aba Abdullah. Dan berkata Sayyidina Ali, abshir ya Aba Abdullah, fa inna laka fi kulli khas'alatin darajah. Bergembiralah wahai Abu Abdullah, sesungguhnya yang kau alami itu mendapatkan di setiap itu ada derajatnya. Fa inni, dan sesungguhnya kuntu dakhaltu ala Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaum. Pada suatu hari Sayyidina Ali ini masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya mantu datang ke rumah mertuanya. Dia lagi nengokin mertuanya. Kemudian Rasulullah berkata, "Kaifa asbahta ya Ali?" Bagaimana keadaanmu wahai Ali? Biasanya kan kalau kita datang ke rumah orang tua pasti ditanya keadaan kita. Orang tua kita nanya gimana, sehat, anak gimana, istri gimana. Sama ketika Rasulullah Sayyidina Ali mampir atau main ke rumah Rasulullah, orang tuanya, mertuanya, maka Rasulullah menanyakan bagaimana keadaanmu. Dia berkata, ya Rasulullah, akhir arba'atihum, aku ini mengalami 4 kesedihan. Jadi yang ditanyakan Ali kepada Salman Al-Farisi, ternyata Sayyidina Ali pernah juga ditanya oleh Rasulullah dan jawabannya hampir sama. Kemudian Ali mengatakan, aku dalam keadaan 4 kebingungan atau 4 kesedihan. Laisa fil baiti ghairu ma'in wa inna mubtamu biharin afrahi. Dan di rumahku ini tidak ada sesuatu yang bisa dimakan
hanya cuman air aja. Dan aku kebingungan dengan keadaan anak-anak. Sayyidina Ali punya mertua Rasulullah, seorang khalifah, seorang presiden. Tapi di rumahnya nggak ada makanan, gandum kurma aja nggak ada. Hanya ada air doang. Bahasa kita kembung-kembung gitu, minum doang, nggak ada makanan. Kenapa? Karena Sayyidina Ali kan minta proyek sama bapaknya. Kalau sekarang kita punya mertua, kita punya bapak presiden, dilokat bahasanya. Anak pakai kelaparan, mantu pakai kelaparan, dia minta proyek sama bapaknya. Ini Sayyidina Ali mengatakan ia tidak mempunyai makanan yang bisa dimakan dan aku cuma hanya ada air yang ada yang bisa diminum. Kemudian wa ta'ati khaliq, dan aku bersedih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan aku untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akibat, dan aku sedih memikirkan akibat setelah di dunia ini, yaitu memikirkan akhirat. Wa malikul maut, dan aku sedih memikirkan malaikat maut, malaikat maut menyambut nyawa. Faqala Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, absyir ya Ali, bergembiralah engkau wahai Ali, fa inna dhammal ayali sitrun minan nar. Bergembiralah wahai Ali, maka sesungguhnya kesedihan memikirkan rumah tangga, menafkahkan rumah tangga, kesulitan-kesulitan kita mencari nafkah di luar, sesungguhnya jauhkan dari api neraka. Wa man ta'ata khaliq, dan engkau kebingungan dalam artian memikirkan atau kita bersusah payah untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aman minal adab, dan sesungguhnya dengan kesusahan kita itu dihindarkan dari azab. Qamal akibah jihad, memikirkan akhirat adalah jihad, wa huwa afdalu min ibadah sittina sanah, dan semuanya itu lebih afdal daripada ibadah 60 tahun lamanya. Wa huwa malakal maut kafarah dzunubi kulliha, dan memikirkan kematian akan menghapus semua dosa-dosa yang ada pada diri kita. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, segala upaya kita, kesusahan-kesusahan dalam kehidupan kita sulit untuk mencari nafkah di luar rumah. Bagaimana caranya kita memberikan nafkah yang halal kepada anak-anak kita, dan kita tidak tergoyahkan oleh bisikan-bisikan setan untuk melakukan maksiat, sehingga kita tetap lurus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam itu adalah banyak ganjaran-ganjaran, pahala-pahala yang Allah berikan kepada kita. Apalagi tahun sekarang, pajak ditaikin, semuanya kita dipajakan, pajak-pajak kita. Tilang elektronik segitu mahalnya tilang elektronik. Susah sekarang Pak buat nyari kerja. Di luar banyak industri-industri yang pada layoff. Honda udah banyak yang di sekian ribu. Semuanya bilang efisiensi perusahaan. Karena udah semakin banyaknya semakin banyak macamnya informasi kayak sekarang udah ada AI, teknologi, sehingga SDM kita yang nggak bisa bertarung udah sulit, Pak.
ujung-ujungnya paling gampang Gojek gitu. Daripada dia merampok atau dia apa, paling gampang Gojek. Sedangkan Gojek banyak potongan-potongan karena aplikasi dia nge-boost dia bayar, akhirnya terjadi banyak potongan-potongan yang memang mitra itu ya dirugikan. Dulu pintu tol itu dijaga minimal satu tol itu biasanya ada 3 orang, 3 SIM. Masuk teknologi kartu elektronik, uang elektronik, e-money, flash, easy, segala macam bekerja sama dengan bank. Kalau mau masuk biasa kita pakai uang cash, itu ada kasirnya atau petugasnya udah nyiapin uang recehan. Sekarang ada inovasi baru, uang elektronik tinggal ditempel aja. Awalnya cuma dibikin 2 baris yang pakai uang elektronik. Masih ada orang yang bekerja di situ. Akhirnya satu-satu gerbong GTO, gerbang tol otomatis lama-lama dibanyakin. Ada sebagian teriak kalau itu dipakai semua, Pak, ini nanti banyak yang nganggur. Akhirnya nggak bisa melawan. Sekarang kita dari Brigit sampai ke Surabaya yang jaga tol paling berapa orang, semuanya udah elektronik, tinggal ditempel. Merembet ke pusat mall, parking, yang tadinya kita masuk ada orangnya, sekarang dipencet doang, paling satu yang jaga. Kalau itu nanti kenapa-kenapa baru jadi mati. Masuk ke rumah sakit, ke parking, itu dari cuman kartu. Apalagi teknologi sekarang ada AI. Biasanya kita bikin animasi atau desain grafis, kita bayar orang atau apa, cukup cuma nulis doang. Kita pengen gambar seperti ini, gambar seperti ini, bisa Pak keluar. Teknologi segitu majunya. Kalau kita nggak punya kepintaran dalam hal teknologi, kegerus kita dengan pihak-pihak asing dan lain-lainnya. Maka kesulitan kita dalam memberikan nafkah kepada anak kita dengan nafkah yang halal, insya Allah akan diganjarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang begitu berlimpahnya. Kemudian kata Rasulullah kepada Sayyidina Ali, "I'lamu ya Ali, wahai ketahuilah wahai Ali, anna arzaqal ibadah Allah Ta'ala ma'anna dhammaka la yadur wa la yanfa'u ghaira annaka tujaru alaihi." Ketahuilah wahai Ali, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rezeki kepada hamba-Nya. Kita diberikan keyakinan bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita itu ada di genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terkadang keimanan kita di sini menganggap bahwa pekerjaan yang kita kerjakan itu yang memberikan kita rezeki. Sampai terkadang kita mau sholat aja minta izin sama bos kita, bingung. Meeting rapat terus terusan, 2 terus belum sholat subuh, setengah 3 terus pengen izin sama atasan kita, takut dipecat. Merasa keyakinan bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita dari bos, padahal hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kita sampai berpikir jalan kita bekerja itu bukan asbab, tapi itu adalah yang memberikan rezeki. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menakdir rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kalau memang waktunya sholat, waktunya ibadah, kerjaan tinggalin. Kadang-kadang kalau kita sholat Jumat, kerjaan nanggung segala macam, pengen kerjaan rapi biar dipuji dengan atasan kita. Ujung-ujungnya mau sholat Jumat udah menegati waktu. Di sini Rasulullah SAW mengatakan,
bahwa rezeki adalah ada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan kesedihan-kesedihanmu la yadur wa la yanfa'u ghairu annaka tujaru alaihi. Kesedihan-kesedihan itu tidak menjadikan mudarat atau manfaat kecuali Allah akan memberikan ganjaran kepada kun syakiran muti'an wa qulan. Dan jadilah engkau orang yang bersyukur dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qulan takun min asdiqaillahi ta'ala. Dan jadilah engkau orang senantiasa orang yang bersyukur, syakiran, orang yang bersyukur, muti'an, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa qulan, orang yang tawakal kepada Allah, takun min asdiqaillah, dan kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan segala apa yang diberikan, rezeki yang Allah berikan kepada kita, rezeki bukan hanya sekedar uang, anak yang saleh adalah rezeki, istri yang saleh adalah rezeki, badan yang sehat adalah rezeki. Enak kan kita istri taat, anak soleh, duit banyak, dua sehat, mati masuk surga, enak kan? Enak kalau kayak begitu mah. Cuman kan kita terkadang Allah ingin menaikkan derajat kita, maka Allah berikan kita suatu ujian-ujian kepada kita. Allah ingin mengangkat derajat kita, atau Allah ingin menghapus dosa kita, maka Allah memberikan ujian-ujian berupa penyakit. Kalau kita ikhlas, Allah berikan ujian-ujian tersebut, insya Allah itu akan memberikan kafarah kepada kita. Sehingga kita dikatakan oleh Rasulullah SAW, syakiran, hendaklah engkau selalu menjadi manusia yang selalu bersyukur dengan apa yang diberikan kepada kita. Ay syakartum la azidannakum wa in kafartum inna adabi lasyadid. Suruh kita bersyukur dan kita selalu bersandar bahwa rezeki yang Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita. Allah tempat bergantung kita, Allah tempat bersandar kita. Wa may yattaqillah wa huwa hasbuh. Cukup kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah akan mencukupi segala kehidupan kita. Makanya kalau kita doa nggak usah minta kaya, karena kekayaan tidak ada ukurannya. Ada di Indonesia orang yang nomor sekian yang terkaya, tapi lihat kehidupannya. Banyak pejabat-pejabat tidur aja bingung, mau kemana-mana terkadang dikawal, ke kamar mandi itu yang dikawal, tidur aja di depan kamarnya ada yang jagain. Kenapa? Takut nanti tiba-tiba ada yang memusuhinya atau apanya, kemudian dia mau keluar kemana-mana dikawal. Dengan hidup normal-normal itu kayak kita. Kalau pulang kuliah subuh kayak begini, makan dah, terpulang ngeteh dah, yang merokok ngopi, pikiran enak, betul. Jangan dianggap orang kaya atau pejabat pikiran enak. Jangan dianggap orang kaya yang rumahnya gede, utangnya kagak ada. Utangnya bisa triliunan, bisa puluhan miliar. Kalau saya ngobrol-ngobrol sama orang-orang yang model kayak begitu, saya pikir kehidupannya udah enak. Ternyata apa? Yang dia punya uang miliaran, dia bingung anaknya itu narkoba, anaknya begini, anaknya begitu. Istrinya diberikan, mungkin dia menyadari bahwa yang diberikan kepada anak istrinya uang yang haram. Istrinya dikasih, dia berfoya-foya, istrinya selingkuh, main lagi gini-gini segala macam. Anaknya main narkoba segala macam. Akhirnya dia menyadari bahwa yang dia berikan kepada anak istrinya sesuatu hal yang haram, sehingga dampaknya begitu hebat kepada anaknya, keluarganya, istri. Cukup nasihat-nasihat dari sini, jadi nasihat khususnya bagi diri saya dan jamaah sekalian. Segala semua yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita bersyukur, kita menjaga dari bisikan-bisikan jahat setan
sehingga kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada hikmahnya. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi